Shalom, salam mujizat dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, ketemu lagi kita pada ibadah sahabat mujizat di pagi menjelang siang hari ini. Saya percaya bahwa kita yang mengikuti pada saat ini, ibadah kita pada saat ini, saya percaya bahwa kita semua merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita memuji Bapa besar nama Tuhan lewat ibadah kita pada saat ini. Kita katakan satu pujian yang berkata, hatiku tenang berada dekat. Berada dekatmu, Kaulah
Kaulah Tuhan yang ajaib bagi kami. Kaulah penolong kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus. Pagi ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, Engkau berfirmanlah bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Roh Kudus, berkaryalah bagi kami. Konsentrasikan hati pikiran kami untuk tertuju kepada firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima firman Allah. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang, saudara, bahwa tentunya kita mendengar berita-berita yang begitu mengejutkan, membuat mungkin kita, aduh ini gimana ini. Ada berita dari dari FKG atau apa itu yang memeriksa tentang keadaan curah hujan semuanya ya dari badan pemeriksa itu Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, dibilang bahwa tanggal 27 atau 27 dan 28 sampai tanggal 2 akan ada sebuah sebuah yang curah hujan yang begitu besar, ada cuaca yang ekstrim, ada juga angin puting beliung. Itu merupakan penelitian ilmiahnya Bapak dan Ibu Saudara. Nah mungkin ada banyak orang yang saat ini mungkin gelisah, gimana nih. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan memberikan kepada kita tip bagaimana supaya kita tetap tenang dalam kondisi apapun. Kita tetap tenang dalam kondisi apapun. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama, kita baca dulu dalam Yesaya pasal yang ke-28 ayat yang ke-16. Yesaya pasal yang ke-28 ayat yang ke-16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ya, ini loh saudara. Jadi kita bisa tenang di saat mendengar berita buruk apapun itu. Ayat ini bilang apa? Siapa yang percaya kepadanya? Siapa itu? Kepada Yesus. Tidak akan gelisah. Jadi Bapak Ibu, karena gelombang kehidupan ataukah itu mungkin ada badai, ada topan, segala macam, itu adalah merupakan produk dunia. Ya, itu yang ada di dunia ini, yang memang selama ada di dunia ini itu kita bisa mengalaminya. Bukan berarti kalau kita orang percaya kita tidak mengalaminya, kita bisa mengalaminya Bapak Ibu. Tapi ada satu perbedaan antara kita dengan orang dunia. Orang dunia gelisah, bingung, bimbang, ragu, gimana ini? Tapi orang yang percaya sama Tuhan, kata ayat ini, tidak akan gelisah. Kita tenang terus, tenang. Bahkan seperti yang kita menikmati seorang yang bermain yang bermain ombak di laut, saudara, dengan alat yang dipakainya itu, ya, itu dia tenang, nikmati. Ombak besar itu dinikmati sama dia. Justru semakin besar ombaknya semakin nikmat bagi dia. Nah, kenapa saudara? Nah, ini harus kita bisa yakini, karena dia yakin, percaya sama alat itu akan bisa bawa dia untuk menikmati suasana gelombang laut yang begitu tinggi itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita juga demikian. Kalau kita orang percaya, kita
tidak ada gelisah. Tenang, kenapa? Kita percaya bahwa kita punya Tuhan sanggup untuk menolong kita, sanggup memisahkan kita dengan orang-orang dunia. Itulah perbedaan kita dengan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita terus tenang. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu Saudara, kita nggak usah perlu panik dalam menghadapi apapun, tenang saja. Karena orang yang percaya sama Tuhan tidak akan gelisah. Tidak akan gelisah, sudah. Yang kedua dalam Roma pasal 16 ayat 33. Roma pasal 9 ayat 33. Roma pasal 9 ayat yang ke-33. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Luar biasa. Jadi kita tetap tenang, saudara. Tenang aja. Ya. Selama bukan kita bikin ulahnya. Kalau itu datang karena badai cuaca yang ekstrim kah, ini itu segala macam, saudara, ayat ini bilang apa? Tidak akan dipermalukan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Kau tidak akan pernah terperosok kalau kau percaya sungguh dengan Tuhan. Saya yakin kalau orang yang percaya sungguh dengan Tuhan, dia tidak bikin macam-macam. Dia harus melakukan apa yang Tuhan mau. Maka saudara, ketika apapun yang menerpa kehidupanmu, selama bukan kita yang membuat ulahnya, kita percaya bahwa Tuhan akan tolong kita. Kita tidak akan dipermalukan, saudara. Ya, kita tidak akan dipermalukan. Itu kata firman Allah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu Saudara yang bersama Tuhan, biar kiranya kita semua mau percaya sama Tuhan. Sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Walaupun ada berita-berita yang ada, kita tidak akan pernah gelisah. Karena berita itu, kita tidak akan pernah dipermalukan. Kita akan ditolong Tuhan dengan kuasa-kuasanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi yang pertama percaya sama Tuhan. Yang kedua, Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, andalkan Tuhan sepenuh-penuhnya. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti dia tenang. Dia tidak akan gelisah. Dia akan terus aman, nyaman. Ya, kita andalkan Tuhan, pasti kita tenang, saudara. Tenang. Jangan andalkan kemampuanmu, jangan andalkan kekuatanmu, andalkan Tuhan. Walaupun orang berkata masa sukar, masa sulit. Iya, masa sukar, masa sulit. Tapi firman Tuhan ini tidak pernah dicopot dari Alkitab. Firman Tuhan ini iya dan amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengalami berkat Tuhan, saudara, ya jawabannya cuma satu. Betulkah kita mengandalkan Tuhan? Kata diberkati gak selamanya uang penuh. Bukan. Kata diberkati, walaupun ada goncangan kiri dan kanan, depan belakang, kita tetap ada shalom. Di rumah tangga kita ada shalom. Gak jadi ribut, gak ada uang ribut. Terlambat pulang ribut. Enggak. Saya bilang ini gak diberkati Tuhan. Kok dikit-dikit ribut, gak diberkati Tuhan. Dikit-dikit cemburu, dikit-dikit iri, gak diberkati Tuhan. Dikit-dikit kesal, dikit-dikit marah, gak diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan berpikir berkat Tuhan itu uang dulu. Ada uang, ada emas, ada perak, ada rumah mewah, ada mobil mewah. Bukan itu baru bonus. Yang real itu bisa bonus dari Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Saya percaya itu. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Kalau kau tidak mengalami berkat Tuhan, coba cek, sudah kau mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tadi saya sudah katakan Bapak Ibu Saudara, berkat itu bukan berupa emas perak dan permata saja, tapi berkat tertinggi di mana kita ada shalom di seluruh situasi, kondisi dan keadaan apapun. Ada damai. Ya, kesal terus, marah,
tiap satu malam ribut. Rumah yang diberkati Tuhan ada siapa? Rumah yang diberkati Tuhan pasti ada damai sejahtera. Karena kita hidup kan bukan masalah soal ada makan atau tidak ada makan, bukan. Kita hidup karena Tuhan. Makanya ada satu ayat firman yang berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman. Jadi luar biasa kita punya Tuhan, saudara. Kau mengalami ketenangan dalam situasi apapun, percaya sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, ya, bergantung sama Tuhan. Dan yang ketiga, Amsal pasal 18. Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ya, saudara, kita menjadi tenang kenapa? Karena kita punya Tuhan sebagai menara yang kuat. Kita punya Tuhan sebagai menara yang kuat. Yang ketika kita lari ke situ, kita selamat. Jadi yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita tenang dalam situasi apapun? Berlari sama Tuhan. Berlari sama Tuhan. Tadi percaya sama Tuhan, andalkan Tuhan, berlari sama Tuhan. Saudara, kalau 3 hal ini kau lakukan, kau akan tenang. Tenang. Ada satu ayat firman yang berkata begini, hendaklah kamu tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kalau kita sudah tenang, kita bisa berdoa. Bisa gandeng tangan dengan suami istri, bisa gandeng tangan dengan anak-anak, bisa gandeng tangan dengan seisi rumah, lalu bisa berlutut, bersujud, berdoa. Bisa kita berdoa, di situ kekuatan Allah akan turun pada kita. Di situ ada pintu-pintu yang terbuka. Itulah Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita tenang. Kalau kau nggak tenang, kau pasti gelisah kok. Kalau kau nggak tenang, pasti kau bikin macam-macam sehingga kau jadi malu. Kalau kau nggak tenang, pasti kau nggak bisa mengandalkan Tuhan. Kalau kita nggak tenang, pasti kita bisa berdoa. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, 3 hal ini membuat kita bisa tenang. Gak usah takut, gak usah ragu dalam hidup ini, gak usah bimbang. Percaya saja, bergantung saja, berlari saja. Ya, saya lengkapi, percaya saja sama Tuhan, bergantung saja sama Tuhan, berlari saja sama Tuhan. Pasti hidupmu tenang. Sekali lagi, pasti hidupmu tenang. Sekalipun mungkin saat ini kau sedang terbaring di rumah sakit, mungkin situasi ekonomi lagi terpuruk, perusahaanmu sedang terpuruk, rumah tangga sedang mengalami goncangan, saudara, ya, asalkan kau belajar untuk percaya sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, berlari sama Tuhan, kau akan mengalami ketenangan dalam hidup ini. Memang masih terbaring di rumah sakit, tapi tenang. Memang listrik pun sudah mulai putus, tapi tenang. Mungkin air juga sudah dimatikan, tapi tenang. Tenang, saudara. Nah, saat itu saudara punya, wah, saya percaya surga akan turun tangan. Surga akan turun tangan. Dia akan menyatakan kuasanya, kedahsyatannya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi sahabat mujizat dimanapun kita berada, tenang saja dalam situasi apa saja. Tenang saja dalam situasi apa saja. Ya, bagaimana supaya kita tenang? Percaya saja sama Tuhan,
bergantung saja sama Tuhan dan berlari saja sama Tuhan, kau pasti tenang. Saat kau tenang, kau akan lihat tangan yang terulur dan berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Allah beri kelegaan, kenyamanan luar biasa kalau kita sudah bisa tenang. Jadi penyakit manusia dia nggak bisa hidup tenang. Itu aja penyakit yang paling utama. Bukan karena situasi bukan masalah gak ada uang, gak ada ini segala macam, tapi nggak bisa tenang. Itu aja. Ini sedikit gak tenang, ini sedikit gak tenang, ini sedikit gak tenang. Kenapa? Karena kau kurang percaya, kau kurang mengandalkan Tuhan, kau tidak berlari sama Tuhan. Jadi itu yang membuat kau tidak bisa tenang, saudara. Biar kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, menolong kita semua, membuat kita punya kunci. Di tahun 2023 harus belajar tenang, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Naikkan dulu pujian kepada Tuhan. Hatiku tenang. Haleluya.
Oleh karena itu kami sudah melihat rahasia firman-Mu ya Bapa. Bagaimana supaya kami bisa tenang dalam situasi apapun. Yang pertama, kami harus percaya saja sama Tuhan. Yang kedua, kami harus mengandalkan Tuhan saja. Yang ketiga, kami harus berlari sama Tuhan saja. Dalam situasi apapun, kami percaya Tuhan, kami mengandalkan Tuhan, kami berlari sama Tuhan, dan di sana kami akan mendapatkan ketenangan. Saat kami tenang ya Tuhan, kami akan bisa berdoa. Saat kami berdoa, akan terjadi mujizat, akan terjadi perkara-perkara yang besar, akan terjadi perkara-perkara yang luar biasa atas kami ya Tuhan. Itu sebabnya berkatilah firman-Mu, urapi firman-Mu, biarlah mataharikan di hati setiap kami yang mendengarnya, supaya kami belajar tenang ya Tuhan, dalam mendengar berita buruk sekalipun, dalam menghadapi berbagai hal yang buruk sekalipun, kami akan tetap tenang ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan terlibat kepada orang yang tenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami mau serahkan Tuhan Yesus umat-umat-Mu dalam tangan-Mu. Engkau adalah Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa. Memberkati mereka ya Tuhan yang punya persoalan pergumulan beban yang berat. Tuhan tolong mereka, kesulitan apapun yang mereka hadapi Tuhan, tolong Bapa. Bekerja Engkau Bapa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan kedahsyatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, semua umat-umat-Mu yang mengalami masalah persoalan pergumulan yang berat, Tuhan Engkau turun tangan, Tuhan terlibat, Tuhan bantu mereka, beri jalan keluar, beri kebebasan, beri kemenangan, biar namamu dipuji-puji, dielu-elukan ya Tuhan. Bapa, aku berdoa, tidak akan ada pujian penghormatan dari dunia orang mati, tidak akan ada pengagungan dari dunia orang mati Bapa. Orang-orangmu yang hidup yang saat ini ada, yang punya masalah persoalan, mari Tuhan bantu mereka, tolong mereka, nyatakan kuasa-Mu, supaya dari bibir lidah mereka ada pujian, ada pengagungan, ada penghormatan kepada Tuhan Allah yang El Shaddai. Mari Tuhan Kau tolong mereka semua, bekerja Engkau bagi mereka yang punya masalah. Oh, masalah ekonomi secara khusus buat Tuhan Yesus, Andri ya Tuhan, Andri bersama Liana. Tuhan Engkau jamah Andri Bapa di surga, berkata Engkau Tuhan, bekerja Engkau ya Tuhan, kesulitan apapun yang dihadapinya sekarang ini, Tuhan bantu, tagihan-tagihan yang macet, bukan Tuhan pintu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan Engkau tolong dia dengan cara-Mu Tuhan. Cara dunia akan gagal, cara Tuhan pasti akan melihat mujizat. Kami akan melihat kemenangan terjadi buat Tuhan Andri ya Tuhan. Berkati juga Tuhan Dedi, Tuhan tolong bantu bersama Dewi, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, lindungi dengan kasih setia, dengan anugerah yang besar, yang ajaib, yang luar biasa. Tuhan kerjakan bagi mereka ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga. Tuhan, buat mereka yang sedang sakit Bapa yang baik, sembuhkan mereka. Ibu Amanda Tuhan, Ibu Priska, Pak Chandra, demikian juga Ibu Iren Tuhan Yesus yang baik. Oh Ibu Morita Gulto, Pak Apung Tuhan, demikian kami doa buat Sasi Tangan Tuhan Yesus yang baik. Ibu Agustin, Ibu Rumah Pea, Ibu Reda, Ibu Pardus, Bapak di surga, Ibu Simajuta di Bojong, Ibu Bambang, Ibu Susilo, demikian juga Tuhan Yesus kami berdoa, adik kami, Tuhan Yesus Hersa ya Bapak, adik kami Samuel, Tuhan jamah sembuhkan mereka Bapak, Mama Nurung Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan yang baik, oh Bapak Nurung Tuhan, Bapak Tabu Bolon Tuhan, sembuhkan Tuhan, pulihkan Bapak, di dalam nama Yesus. Orang tua Pak Prinur Siagian jamah, pulih sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan mereka, Tuhan tolong tuntun, berkati mereka semua. Ibu Maisa Tuhan jamah, sembuhkan dia, pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan tenangkan pikiran daripada Ibu Maisa, pulihkan dia, hatinya tetap tertuju, terfokus sama Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang baik memberkati. Ibu Yuliana Sembiok, sembuhkan Tuhan. Bapak Marolop Sioming, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Kuasa bilang menyembuhkan mereka semua. Dalam nama Yesus.
terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, keajaiban Tuhan yang luar biasa bekerja buat kami sekaliannya. Terpuji-pujilah Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan jaga kami dari segala kecelakaan, jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum, tahirkan setiap udara yang kami hirup, tahirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Bapak Ibu, mungkin saya belum mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Natal tanggal 25 Desember 2022 dan selamat menyongsong tahun baru tanggal 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita, menjaga kita, memelihara kita, melindungi kita. Dan doa saya kiranya memasuki tahun 2023 kita semua sudah tenang, saudara, aman, nyaman. Kita akan melihat di 2023 ada dua tangan yang berkuasa, tangan Yesus Kristus yang akan menyambut kita dengan penuh berkat yang berlimpah. Dia ada di barisan belakang kita untuk menjaga kita. Dia ada di barisan depan kita untuk menuntun kita. Berarti barisan depan dan barisan belakang ada Allah yang menuntun dan yang menutup barisan belakang dari segala serangan musuh, sehingga kita aman, nyaman, tenang di tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati. Puji hosana bagi Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.